Hai, perkenalkan namaku Andres Sotaradu Gurning, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia kimia yang menarik. Tahukah kamu bahwa reaksi kimia yang terjadi dalam kalorimeter tidak hanya menarik, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat lebih dalam. Reaksi kimia adalah proses di mana zat-zat yang bereaksi dan berubah menjadi zat baru. Dan dalam kalorimeter, kita sering mengamati reaksi yang melibatkan pembakaran. Misalnya, ketika kita membakar bahan bakar seperti kayu atau bensin. Nah, energi yang seperti ini dilepaskan sangat berharga loh. Energi ini bisa digunakan untuk memasak, menggerakkan kendaraan, atau bahkan untuk menghasilkan listrik. Jadi, dengan menggunakan kalorimeter, kita dapat mengukur seberapa banyak energi yang dihasilkan dalam reaksi ini. Dan hal ini membantu kita juga untuk memahami efisiensi energi dan berbagai sumber dan penting untuk pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kalorimeter yang digunakan dalam eksperimen kimia memiliki beberapa jenis, tergantung pada jenis reaksi yang ingin diukur. Yang pertama adalah kalorimeter larutan. Kalorimeter ini biasanya digunakan untuk mengukur perubahan suhu dalam reaksi kecil atau larutan. Contohnya adalah reaksi eksoterm yang melepaskan panas ke lingkungan sekitarnya, sehingga menyebabkan peningkatan suhu. Kemudian ada juga reaksi endoterm yang menyerap panas dari lingkungannya, menyebabkan penurunan suhu larutan seperti pada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini adalah di mana tumbuhan hijau menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dan untuk reaksi kimia yang terbentuk itu adalah CO2 ditambah H2O akan bereaksi dengan C6H12O6 ditambah O2. Jika direaksikan atau dibaca itu, yang berarti karbon dioksida ini bereaksi dengan air atau H2O, menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan menghasilkan oksigen atau O2. Selanjutnya ada jenis kalorimeter Bohm. Nah, kalorimeter ini dirancang untuk mengukur energi yang dilepaskan dalam reaksi pembakaran seperti pembakaran bahan bakar atau makanan. Setelah kita melihat jenis-jenis kalorimeter, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya kalorimeter mengukur energi dari reaksi kimia tertentu? Nah, disinilah konsep bilangan oksidasi dan reaksi redoks menjadi penting. Lalu, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi transfer elektron dari satu zat ke zat yang lainnya. Ada dua komponen penting di sini, yaitu pertama oksidasi. Oksidasi ini terjadi di mana suatu zat kehilangan elektron. Kemudian yang kedua ada reduksi. Nah, reduksi ini di mana zat lainnya mendapatkan elektron. Jadi, reaksi redoks selalu melibatkan kedua proses ini secara bersamaan. Contohnya adalah saat besi berkarat, oksigennya mengambil elektron dari besi dalam proses oksidasi, sementara oksigen sendiri mengalami reduksi. Sebelum kita masuk eksperimen kalorimeter, penting untuk memahami konsep termodinamika. Apa sih itu termodinamika? Nah, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan juga kerja. Pada kalorimeter, kita sering menggunakan hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Nah, proses termodinamika ini pada kalorimeter akan aku simulasikan di video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membuat percobaan tentang kalorimeter dan membuktikan apakah konsep termodinamika ini benar-benar berfungsi pada saat kita mensimulasikan di kalorimeter. Dan untuk bahan-bahan yang kita perlukan itu ada besi, batu bata, air, dan minyak. Namun untuk percobaan ini kita hanya menggunakan air dan juga minyak saja. Dan langkah pertama yaitu kita menyalakan simbol energi ini untuk melihat kapasitas kalor setiap bahan-bahan. Kemudian linker sini kita nyalakan agar untuk pada proses pembakaran untuk atau pendidih itu mereka naik bersamaan. Dan untuk selanjutnya adalah kita meletakkan air di atas ini untuk kompor pertama dan minyak untuk kompor kedua. Selanjutnya kita
letakkan termometer di sini untuk mengecek suhunya apakah berubah dengan cepat atau lambat. Begitu juga dengan di minyak. Dan mari kita nyalakan untuk kompor untuk kedua bahan. Dan bisa dilihat untuk air, dia kapasitas kalori itu sangat banyak. Jadi si api ini untuk membutuhkan banyak waktu agar si airnya cepat mendidih. Sedangkan untuk di minyak, kapasitas kalori untuk minyak itu dikit, jadi si api ini tidak butuh waktu lama agar si minyak ini mendidih. Dan bisa dilihat, nah di sini yang paling panas itu adalah minyak daripada air, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, si air ini kapasitas kalori sangat besar, sedangkan minyak itu kapasitas kalori kecil. Jadi berbanding terbalik. Namun dalam konsep termodinamika ini terbukti bahwa yang berubah itu hanya suhunya saja, tidak merubah bentuk apapun, dan hanya merubah suhunya saja. Jadi itulah perjalanan kita memahami kalorimeter dan konsep-konsep penting di dalamnya, mulai dari bagaimana kalori bergerak, jenis-jenis kalorimeter yang ada, hingga peran reaksi kimia seperti reaksi redox yang melibatkan energi. Kalorimeter adalah alat yang sangat penting dalam sains, karena membantu kita memahami energi dalam berbagai reaksi, baik dalam skala laboratorium hingga aplikasi sehari-hari. Semoga kalian makin paham tentang bagaimana energi diukur dan mengapa ini penting dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini dan sampai jumpa.